Kok dengan cara serius, dengan cara santai-santai kita selalu ngomong. Jadi santai. Kita santai aja. Bikin santai, rileks. Pakai konsep nampaknya Pak. Nah, itu contohkan yang dikasih Pak Mo tuh. Nah, itu. Udah aja ngabur. Dan lulus ujian. Konsep. Tapi yang namanya Pak KUA itu walaupun cuma nonyo ramah tuh lah. Iya, kan. kalau sudah. Silakan Bung. Sebentar. Kita alternatif dulu. Nanti mati lampu. Soalnya Tidaknya baterai. Nah, Kalau mati lampu nanti kan mati mati lampu setengah jalan. Kita belum saya. Tapi kan kalau habis risiko nah. kita bisa jalan dulu. Iya. Oke, maksudnya. Jadi dua berangkat mainnya. Iya. Ikut backing aja. Kalau ikutnya tetap hasilnya tetap dari sini sih. Cuman kalau mau Itu mengikut khusus untuk air manjunto atau mumpung? Indonesia. Mumpung. Bapak mewakili Oh. Bapak KUA yang lain. Nah, mewakili KUA yang lain yang udah Mewakili Bapak KUA kabupaten. kelak di dalam itu Pak. Ke Mengalir. arahan Pak ya. Ini Pak dia mengarahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat sehat di Kabupaten Bengkulu yang lagi mendengarkan 87,9 Smart FM radionya Kapolong Satira atau Batua. Pada sore hari ini kita kembali berjumpa di ajang acara Bangga Kencana kerjasama Radio Smart FM dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Kabupaten Bengkulu. Nah, masyarakat sehat, pada perjumpaan kali ini kita masih akan cerita tentang Bangga Kencana, Bangga Keluarga Berencana, seperti itu. Dan pada sore hari ini seperti biasa kita pada sore ini akan membicarakan tentang kalau udah ada DP2KB ini pasti urusannya stunting, kesehatan dan Reproduksi. Indonesia cemerlang di tahun 2045, kemudian reproduksi ya Pak Mo ya. Dan saya tidak sendiri, ada Pak Mo Yadi dari KB, kemudian Ibu Elda dari KB, ada Mbak Dian yang sore ini saya pengen sapa khusus. Halo Mbak Dian. Ya, selamat sore Bang Aan. Agak pucat Mbak Dian. Puasa masih. Mungkin karena tamu kita ini yang buat pucat Mbak Dian ini. Bukan kemudian yang bikin pucat. Soalnya kan tamu kita kan Bapak KUA loh. Iya, Pak Nah, jadi KUA. Apa makanya- kenapa? Ada apa dengan Pak KUA? Enggak, soalnya kan Kok kalau Bang Aan nengoknya ngomong KUA Soalnya nengok kan- kemudian gitu. kalau urusan KUA kan urusannya kan pasti Nomor urusan satu. umur satu bangsa aja. Aduh, bisa aja nih Bang Aan. Oke. Selamat sore, Bung Mul. Ya udah, selamat sore. Terima kasih Sore, sudah Mbak hadir Dian. kembali sore hari ini dan memang ya di awal tadi Bung Aan sudah sampaikan tamu istimewa kita sore ini ada dari KUA Air Menjunto. Iya, betul. Nah, Nah, selamat sore Pak. selamat sore Bu. Apa kabar? Selamat sore juga pada pemirsa yang hadir Ah, di seluruh Kabupaten Bengkulu. Iya. Dan Bung Mul, Ya. saya jadi tanya-tanya ini ya. Kita ini kan bicara stunting gitu ya. Nah, Kenapa ada Pak KUA-nya di sini? Apa hubungannya gitu? Saya mau nanya dulu nih. Mungkin Ya. Bung Mul bisa jelaskan gitu ya. Kenapa ada Pak KUA? Ya. Sementara kita bicara reproduksi gitu loh. jadi gini ya, Mbak ya. Ah, Kami bersama Pak KUA ini sebelum Kepres tentang TPK dan TPPS itu sudah melakukan yang namanya pencegahan ya Pak KUA. Iya. Air Menjunto, khususnya Air Menjunto Iya. sudah Ah. melakukan pencegahan dengan melakukan pendampingan triad. Namanya kalau saya bilang itu triad, bukan yang seperti gangster ya triadnya. Nah, ini triad ini kesehatan, KUA dan Dinas KB. Nah, jadi Iya. kami melakukan pendampingan. Setelah Pak KUA melakukan pendampingan atau melakukan sidang nikah,
itu Pak KUA menyerahkan Catin itu ke Balai Penyuluh KB. Iya betul. Nah, untuk dilakukan atau dibekali tentang kehidupan berkeluarga atau alat obat KB seperti itu, atau cara-cara tentang penggunaan alat obat KB seperti itu. Ini jauh sebelum pencegahan stunting atau grup-grup TPK dibentuk seperti itu. Jadi alhamdulillahnya gini, di Kabupaten Mukomuko kemungkinan ini saya tidak tahu juga mendengarkan yang lain dari kecamatan-kecamatan lain untuk melakukan kegiatan pendampingan ini triad tadi, kesehatan, KB dan KUA itu melakukan hal-hal serupa seperti itu, melakukan pendampingan. Saya nggak tahu seperti itu. Nah, yang saya tahu ini semenjak Pak KUA 3 KUA kalau kami di sini dari 2000 saya masuk 2017 sampai sekarang, apalagi yang sekarang ini Pak KUA yang sekarang ini terus siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa Pak KUA? Saya panggil Pak KUA. Firdaus. Nah, saya itulah tadi karena kemungkinan stunting dulunya. Jadi untuk mengingat itu Alzheimer nama penyakitnya agak kurang untuk ingat, untuk mengingat gitu. Jadi anak umum aja Pak. Ya karena stunting masih kecil, walaupun sekarang udah besar, nampaknya ada gejala yang seperti itu. Nah, jadi saya lanjutkan. Jadi kita ini KUA ini yang nama Firdaus itu ada 2 kamu. Satu yang di Pondok Subuh itu Firdaus SAI. Kalau kitanya Firdaus Eshome. Jangan nanti salah-salah apa kan? Jadi sama-sama Firdaus, sama kepala KUA. Artinya kan, tapi dia di belakangnya yang berbeda. Iya, gelarnya berbeda. Rezekinya juga berbeda. Rezekinya dia menjuto satu. Kalau masalah rezeki itu diatur oleh Allah. Luar biasa. Jodoh, rezeki, maut. Kan? Jadi saya ceritakan yang tadi ya, saya lanjutkan yang tadi itu alhamdulillahnya Pak KUA mau mensupport dan mendukung program-program tentang pemberdayaan keluarga tadi. Beliau pun malah itu meminta Bu, Mbak, meminta kalau ada spanduk atau poster untuk ditempatkan di KUA, silakan Pak Mo. Dia sangat mensupport yang sekarang ini, KUA-nya sangat mensupport. Saya tidak tahu dia di KUA kecamatan lain. Nah, jadi saya ingin juga bertanya sebenarnya sama Pak KUA ini, gimana sih support yang diberikan itu sangat full dan penuh terhadap KKWN. Apakah beliau ini tidak takut dengan apakah sinerginya nyambung, apa memang harus seperti itu atau gimana ngomongnya Bung A? Ya intinya tadi kenapa ada KUA di dalam penanganan stunting? Nah itu dia. Ya saya juga itulah inovasi. Nah seperti itu. Inovasi yang kami buat seperti itu. Itu jawabannya ya. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada beliau ini, mengapa sih dia ini Pak KUA ini mau mensupport seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti itu. Silakan Pak KUA. Jadi saya baru sekarang saya bisa bertanya. Sebelum bicara panjang ngomong ya. Jadi ada baiknya kenalan dulu ya. Paling yang kenal dengan Pak Firdaus Eshome itu yang Eshome itu cuman yang ada di kecamatan ini gitu ya. Yang di sana juga kenal, yang kecamatan lain juga kenal, tapi orangnya yang mana gitu lah. Nah, oke, kenalan dulu bagusnya nih Pak Firdaus. Ya baik Bapak Ibu dan pemirsa yang hadir semua. Jadi kita ini nama Firdaus Eshome. Jadi bertugas di KUA Air Manjunto itu lebih kurang 3 tahun Bung. Udah 3 tahun. Jadi sebelum di KUA Air Manjunto ini kita udah sering nomaden pindah-pindah. Pernah di Kemenat, di madrasah,
terakhir di madrasah, baru setelah itu kita di KUA yang Manjunto. Enak apa di kawal? Ya kalau dibilang enak, cuma kalau nggak dibilang nggak enak, tergantung kita Enak, menyikapinya. Nah, kalau kadang-kadang tunggu Bung, kadang-kadang pekerjaan ini kan tergantung kita menyikapinya. Oke. Dimanapun kita ditempatkan oleh atasan, nah kita secara otomatis harus siap. Ya intinya mencintai pekerjaan. Ya mencintai pekerjaan. Nah, Soalnya kan urusannya KUA ini, Iya. kan urusan itu menikahkan, tapi tidak menceraikan kan? Iya salah Bung. KUA ini bukan hanya menikahkan aja. Urusan Banyak apa? sebenarnya tusi KUA itu. Kalau nggak salah ada 9. Hmm. Ada masalah BP 4, rumah tangga, kemasjidan, wakaf, nah, banyak. Tidak hanya pernikahan. Salah sebenarnya dari masyarakat itu. Iya, iya. Kadang-kadang Kalau anggapan masyarakat kalau Mau udah nikah, KUA KUA, pasti ya, urusan harus pernikahan. nikah. Iya. Bukan itu aja. Makanya saya tadi Urusan rumah tangga ya juga, urusan kemasjidan, urusan zakat, banyak sebenarnya. jadi artinya kita kesini kan nggak salah ya. Iya. Nggak salah ketika kita mau bikin undangan untuk Bapak KUA datang ke studio karena sehubungan juga dengan ada tadi kekeluargaan ya. Iya, betul. Urusan keluarga BP 4 apa? Ya. Itu kan artinya kan Untuk Ah, menciptakan penyuluhan, keluarga iya. sakinah mawaddah. iya. Keluarga sakinah ya juga kan. Iya, justru itu makanya kita kesini. Kemudian kalau keluarganya sudah sakinah mawaddah warahmah, insya Allah anak-anaknya juga demikian. Iya betul. Nah, tapi untuk menuju ke situ itu yang perlu kami tahu. Umur, Nah, silakan mungkin ya mau ada yang mau ditanya atau mau jelaskan apa sudah atau berdua nih karena kayaknya berdua udah lama kerjasama ya. Iya. kalau kami udah lama sebenarnya Kerjasama di- dari awal beliau masuk ke sini. Mm-hmm. Saya perkenalkan diri bahwa saya mengejas seperti itu. Pak, kami sudah bekerja sama dengan KUA lama, gini. Jadi harapan saya, Pak, dia Iya. dengan lapang dada menerima. Nah, jadi yang tadi pertanyaan tadi, mengapa sih mau menerima program itu seperti itu? Nah. Memang berkawannya udah lama, Iya, kenal udah lama. kenal udah lama dengan beliau. Tapi kok mau sih menerima? Berkenaan dengan pekerjaan itu bisa kerjasama. Iya. Itu dulu kenapa kan seperti itu. Iya. Kemudian kenapa sih Pak KUA-nya? harus mau mensupport juga secara Iya. gitu kan. Iya. Itu mungkin Pak Firdaus bisa Yang cerita bisa kenapa jawab sih? seperti itu. Iya. Sebentar Pak, boleh saya tambahkan dikit? Ya. Iya ini Ya. sedikit informasi Pak. Bahwasanya kita sekarang ini mau membahas tentang stunting. Iya. Ya, kesini ya. Nah, Kita temanya sekarang adalah keluarga samawa tanpa stunting. iya betul. Yang mana Pak, stunting ini di tahun 2021 dicanangkan menjadi program pemerintah. Nah, pemerintah membentuk yang namanya TPPS. Nah, TPPS itu tergabung di dalamnya Kemenak Pak. Nah, di situ letaknya. Iya. Ya, Sudah ada ya? Pak. Udah. Ada Kemenak sana ya? Ada, iya, ada Kemenak, ada Dinas Sosial, ada Dinas PU, Pemukiman, Sudah. Iya. Pangan, Iya. ya, Kelautan, ya, Iya, semuanya iya, iya. tergabung. Lintas sektor. Iya. Ya. Memang sudah ada lintas sektornya memang nyebut. Dan Ya. kami sudah bekerja sama mendapatkan data secara rutin dari KUA, yaitu data menikah, Pernikahan. pernikahan begitu Bung. Iya betul. Ya, itu. Betul. Itu Ah. sudah tambahan, Iya. silakan Pak KUA. Iya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mbak, Yuda. kemudian oleh Pak Mul, memang kita kerjasamanya berlanjut. Itu kan termasuk dari program pemerintah. Iya. Apa yang dicanangkan pemerintah, kemudian ada kaitannya dengan Kementerian Agama dalam hal ini KUA. Secara otomatis kita harus mendukung program pemerintah tersebut. Iya. Apalagi ya stunting ini kita nggak main-main Pak. Iya. Nah, stunting ini intinya akan berisiko terhadap tumbuh kembangnya anak nanti kan. Betul. Apalagi generasi kita ke depannya seperti apa kan. Yang jelas dari KUA setiap menginginkan yang catin itu, yang setelah menikah itu kan generasi yang sehat, generasi yang unggul. Iya. Jadi gitu Mbak. Jadi itu umur kenapa beliau mau
Iya, program pemerintah. Yang memang harus didukung Iya, betul, sama-sama. Iya, betul. Sebelum berarti gini Pak, ya, kita itu kan bekerjaan sudah lama, 3 tahun yang lalu. Sebenarnya sebenarnya bukan 3 tahun yang lalu, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, udah 3 periode ganti kepala seperti itu. Sebelum TPPS dibentuk seperti itu. Nah, jadi harapan kami ya memang di Herman Junto ini dengan support seperti itu, memang diperintahkan secara undang-undang Kemenak ikut dalam pemberantasan stunting. Iya. Nah, harapan kami nanti yang menjadi percontohan mungkin bukan kami berbangga hati ya Pak Kawa. Iya, betul. Kita telah melakukan sebelum orang lain melakukan seperti itu. Tapi kita berharap itu kedepannya se-Kabupaten Bungku ini Bung Aang. Iya. Nah, dari sini mungkin ada nanti pihak-pihak terkait, stakeholder yang bisa mendengar, bisa mengambil sikap agar pihak-pihak lain kalau memang ini perlu dilanjutkan atau dikerjakan secara massal di Kabupaten Bungku, mari kita bersama-sama ya Pak Kawan. Iya, betul. Bersama melakukan pencegahan stunting dengan bekerja sama dan berkolaborasi bersama untuk melakukan pendampingan Jatim seperti itu. Jadi gini Pak Kawa, Iya. mungkin kalau saya ngomong sendiri nggak enak juga ya Bung. Nah, nanti haus saya sendiri ya. Nah, puasa. Ini bentar lagi mau buka nih. Iya, bentar lagi buka Ayo. puasa. Buka puasa. Jadi gini Pak Kawa, di dalam agama Iya. mungkin saya juga terbersit dalam pikiran saya. Kalau saya KB, mungkin orang-orang menyampaikan untuk melakukan pembatasan anak, bukan mengatur jarak. Kalau sebenarnya kalau saya melakukan KIE kepada masyarakat itu mengatur jarak ke anak agar anaknya menjadi kualitas. Ini saya mau tahu gimana sih pandangan agama tentang keluarga berkualitas. Iya, jadi gini Pak Mul, dalam agama itu sebenarnya tidak ada pembatasan kelahiran anak. Kan katanya semakin banyak iya, anak, semakin banyak anak, semakin itu banyak pandangan rezeki. Bu. Ya? Itu pandangan sebagian masyarakat. Iya, betul. Dan intinya dalam agama itu kan setiap anak yang lahir itu kan udah diatur rezekinya. Nah, udah ada ditentukan rezekinya, tinggal bagaimana kita menyikapinya tersebut. Namun kami sebagai KUA tentu hal ini diserahkan kepada yang bersangkutan, keluarga. Kita tidak bisa, kamu harus begini, harus anak sekian, nggak bisa kan? Yang jelas dalam agama yaitu yang tadi rezeki udah diatur, masing-masing anak itu ada rezekinya masing-masing. Kalau nggak salah saya pernah mendengarkan itu Pak Fir, Pak Ustaz. Itu sunnah yang menyatakan jangan tinggalkan, setidak-tidaknya bunyinya seperti itu. Ya. Jangan tinggalkan generasi yang tidak yang lemah seperti itu. Ya. Nah, bagaimana sih konteksnya dengan pencegahan stunting yang sekarang ini? Itu ayat Pak. Ya. Ayat dalam surat An-Nisa yang 9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshallazi nalau taraku min khalfihim suryatan bi'afan khafu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan syadid. Jadi, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi gini Pak Mul,
memang dalam Al-Quran dijelaskan kita tuh harus khawatir meninggalkan generasi kita yang lemah. Nah, cuman dalam artian di sini lemah di sini secara fisik, ya secara fisik, fisik finansial. atau Ya, rohani. Itu kan banyak ya. Ya banyak Secara banyak. fisik, Yang secara lemahnya iman. banyak. Yang jelas lemah secara akidah, Iya. ekonomi, Fisik. fisik. Nah, Ah. fisik mungkin termasuk stunting nikah. Iya, Iya, iya. Jadi intinya generasi kita ini harus generasi yang sehat, Iya. sehat, Hmm. sehat lahir dan batin. Terbebas dari Iya. Jadi nggak salah sebenarnya dalam agama ini dijelaskan. Iya. Sudah ada sebenarnya dalam agama bahwa generasi kita ini harus generasi yang sehat, generasi yang kuat. kuat, Iya. kuat bersaing ya Pak. Ya. Jangan meninggalkan generasi yang lemah. Lemah. Itu dalam Al-Quran. Memang seperti itu ya. Iya. Kan program yang dibikin oleh pemerintah itu kan kajian Tidak Iya, saya baru bertentangan dengar. dengan agama. Saya baru dengar ternyata ada ayatnya. Iya, iya. Bahwasanya Surat Nisa. stunting ini nantinya menciptakan generasi yang lemah. Iya. Iya, kalau dia stunting. Iya. Baik, jadi sebagai apa namanya, kepala KUA di Air Majuto tadi Bapak mungkin bisa menjelaskan lagi lebih ini. Iya, Bang. Kalau apa namanya kan artinya kan supaya tidak tercipta generasi yang lemah tadi. Ini hal-hal yang dilakukan oleh KUA Air Majuto khususnya. Misalnya ketika pasangan sudah mau mendaftarkan pernikahannya, apa-apa saja yang mau dilakukan gitu. Iya. Memang selalu menanyakan persiapan pernikahan ini. Saya curiganya mau ada Iya, mau nikah. Nggak ada di sini, nggak ada part 2, nggak ada part 3 ataupun part 4. Tadi Bapak KUA sudah menjelaskan jodoh mau Tangan Tuhan. Rezeki. Iya, rezeki. ya kalau Tuhan berkehendak kita nggak bisa nolak. Nah, Iya. betul juga. Mau nggak mau nolak gimana pun nggak bisa. Makanya kalau mau itu berdoalah, tapi jangan di depan istrinya berdoa untuk tambah istri. Bahasa Arabnya kalau doa depan istri. Iya. Dia nggak ngerti. Oke, silakan Pak Lurah. Jadi gini Bung, yang jelas persiapan pernikahan itu adalah yang pertama dari catin tersebut. Oke. Dia harus merencanakan kapan dia harus menikah dan kapan dia harus memiliki anak. Harus direncanakan dulu. Iya. Yang pernikahan itu kan adalah awal dari terbentuknya kehidupan keluarga dan komitmen untuk hidup bersama. Nah, ya. Jadi harus ada masing-masing. Kalau kita di KUA ini biasanya rencana-rencana pernikahan tersebut biasanya catin itu biasanya 3 bulan sampai 4 bulan mereka udah merencanakan. Itu di desa masing-masing kan. Kemudian apa yang harus disiapkan oleh catin tersebut hendaknya menuju rumah tangga tersebut? Ya, yang pertama mental mereka harus siap dulu, lebih dahulu. Mentalnya intinya pernikahan ini kan tidak hanya menyatukan Berdasarkan seks ya. ya, menyatukan unsur apa? Rasa cinta. Iya. Tidak hanya Saya menggebu-gebu. laki-laki dan perempuan itu yang kita satukan, termasuk keluarga besar Keluarga, disatukan. iya. Nah, harus saling memahami, mentalnya harus tahu dulu apa seperti apa. Harus paham kita satu dengan yang lain itu seperti apa kan. Termasuk mungkin ego masing-masing kita harus tahu keluarganya gimana, apa ada yang salah atau enggak, harus tahu, harus disiapkan terlebih dahulu mentalnya. Yang kedua, masalah rencana pernikahan itu harus yang disiapkan itu adalah ekspektasinya seperti apa. Iya. Setelah menikah itu apa rencana ke depan itu seperti apa. Nah, itu harus disiapkan dari awal. Jangan nanti setelah menikah ke depannya nggak tahu. Pikirnya enak ya Pak. Jangan dipikir enaknya, kan. Bayangannya. Iya, bayangan enak, tanggung jawabnya nggak ada kan. Ke depannya harus tahu, harus ada planning kita. Itu kami jelaskan terus Mbak dalam penasihatan
kedepannya kamu seperti apa kan? Yeah. Apalagi kita mohon maaf bagi catin-catin yang baru itu kan umumnya berdasarkan nafsu, perasaan dan mereka juga belum memiliki mungkin masih tinggal dengan mertua dan sebagainya kan? Kedepannya siapa? Tidak selamanya kita ingin tinggal dengan mertua, pasti ada pengen rumah sendiri, kendaraan sendiri, punya keluarga masing-masing. Kami jelaskan dalam setiap penasihatan itu kedepannya seperti apa. Itu pra. Iya, rencana harus ada direncanakan. Yang ketiga yang harus direncanakan adalah finansial. Kebutuhan dalam rumah tangga itu banyak, Pak Mul. Banyak kebutuhan, apalagi saat sekarang ini apa yang dibeli mahal semua kan, mahal. Harus ada. Ya intinya harus ada lah kesiapan kita. Jangan asal-asal nikah. Setelah nikah untuk apa? Tujuannya untuk apa kan? Persiapan kita nggak ada kan? Nah yang dikasih makan itu adalah anak istri orang kan? Sekurang-kurangnya harus ada pegangan, pekerjaan kita seperti apa kan? Ketahanan diri, kemampuan diri. Jadi Pak Firdaus, itu tadi pranikah, jadi calon-calon cat ini, calon pengantin, betul? Calon pengantin. Calon pengantin. Iya, calon pengantin. Calon pengantin yang datang ke sini itu mereka ada persyaratan khusus nggak? Maksud saya mendaftarkan pernikahan mereka itu apakah 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu atau apa? Kemudian setelah mereka mendaftarkan apa lagi yang dilakukan lagi oleh Iya, jadi ini maksudnya nyaranin ini harus kesini harus ini harus ini. Alurnya begitu ya. Karena saya jadi gini. Hmm. Jadi gini, Bung Aang, yang jelas kita berkas yang dari Jati itu sebenarnya sudah disiapkan dari desa. Okay. Belangko yang ada di Kawani sebenarnya sudah kita serahkan. Sudah diserahkan ke desa, kantor desa N1 sampai N6 itu sudah ada di desa. Jadi tinggal Jatim tersebut komunikasinya dengan desa, apa yang harus mereka siapkan, persyaratan apa yang harus mereka lengkapi. Nah itu sebenarnya tidak ada di desa sebenarnya. Dan kami dari KUA menerima berkas itu lebih kurang paling lambat 10 hari kerja. Itu udah kami proses. Sebelum menikah ya? Iya, 10 hari kerja. Ya, 10 hari kerja itu udah berkas sudah harus masuk. Jadi maksimalnya tadi ya minimalnya 2 bulan ya. Kalau itu tergantung dari desanya, dari Jatimnya kan. Dari Jatimnya kan. Kalau kita gitu enggak salah terlalu masuk ke itu kan, harus berapa mereka harus harus sebagainya. Kan ada aturan khusus misal kalau mau menikah di sini harus paling lama ngumpul berkasnya, menyerahkan berkas ke sini itu 3 bulan, 10 hari ya, 1 bulan, 1 bulan misalnya. Kalau 10 hari sempat nggak sih kita membekali calon-calon? Iya. Calon itu yang masuk berkas kami daftarkan itu 10 hari kerja. Ya terserahlah kapan Jatim itu mau mengantarkan berkas. Mungkin ada yang sebulan sebelum nikah, boleh juga. Jadi boleh jauh hari sebelum itu. Jadi dalam masa 10 hari itu mereka nanti akan dapat konseling tentang persiapan pernikahan. Iya, betul Mbak. Nah, ini yang menarik, ada kaitannya dengan stunting ini Pak KUA. Maaf, kami dari Dinas KB ada yang namanya aplikasi Elsimil. Iya, betul, Elsimil. Nah, kalau di Pulau Jawa tidak bisa menikah kalau mereka belum mengunduh aplikasi Elsimil. Yang mana di aplikasi tersebut, Bung, nanti Jatim akan diperiksa HB-nya.
kemudian nikah dengan atas dan umur usianya. Jadi kalau seandainya di aplikasi itu mainnya seperti ini, setelah di screening masukkan data calon pengantin ini 3 bulan sebelum menikah, kalau dia berisiko, di aplikasi dia dinyatakan berisiko atau ideal. Kalau ideal, dia bilang ideal kok berisiko. Kalau dia berisiko ini, faktor penyebab risikonya ini apa? Misalnya dia termasuk ke dalam 4T, yaitu terlalu muda, pangkal ayam. Dan kalau dia penyebabnya HB-nya yang kurang, dianjurkan ke kesehatan, misalnya untuk mendapatkan tablet tambah darah. Nah, permasalahannya kalau dia 4T, nanti akan di aplikasi diberikan juga apa penanganan atau treatmentnya, yaitu tunda dulu kehamilan. Nah, pertanyaan kami dari Dinas KB, karena LC-Mil ini sudah jalan, ada TPK kita, tim pendamping keluarga yang tersebar di 151 desa di Kabupaten Mukomuko. Apakah di KUA di Kabupaten Mukomuko, khususnya Kecamatan Manjuto ini sudah menerapkan belum bisa menikah kalau belum mempunyai sertifikat LC-nya, begitu Pak? Iya. Ya. Terima kasih Pak. Ini gini Mbak, sebenarnya program dari Kementerian Agama ini sebenarnya sudah ada sebelum, mungkin ya katakan SIMIL itu. Iya, sebelum stunting ini. Iya, sebenarnya aturan dari pusat itu sebelum pranikah itu sebenarnya mereka tuh harus ada sertifikat. Sertifikat, ada sertifikat. Ya dari dulu. Cuman barangkali mungkin nggak jalan atau dapatnya itu di mana nih Pak? Kalau dulu dapatnya dari mana Pak? Kalau dapat tuh ada, kami juga ada aplikasinya. Khusus dari Kementerian Agama. Iya. Mirip seperti LC-Mil sekarang yang khusus Iya. stunting itu. LC-Mil, elektronik siap nikah dan hamil. Iya. Kalau dulu sertifikat siap nikah. Mungkin kalau kaitannya dengan stunting namanya elektronik siap nikah dan hamil. Nah gini Pak Ustadz, kita kan tahu mungkin pencegahan stunting itu memang secara tidak langsung berkaitan dengan faktor agama. Nah ini ingin saya tanyakan, kewajiban orang tua pada anak agar menjadi anak itu nantinya kedepannya harapan kita itu anak yang berkualitas. Iya betul. Nah, gimana sih Pak Ustadz untuk mendapatkan atau mendidik anak menjadi anak-anak yang berkualitas? Iya. Yang jelas anak yang berkualitas itu sebenarnya harus dimulai dari orang tuanya kan dulu kan. Orang tuanya seperti apa kan. Kalau kami di sini menekankan setiap catin yang kami bimbing, nasihati, itu kami tanya dulu, kamu ngaji nggak? Bisa ngaji nggak? Pernah melaksanakan bisa ngaji? Sholat nggak? Sholat nggak? Itu kami tanya. Itu kami tes dulu. Kami tes. Nah, itu kaitannya nanti hasil tes itulah keluar sertifikat. Nah, itu maksudnya. Hasil tes sebenarnya seperti itu. Hasil Namun tes. dulu apakah melalui gadget atau manual kalau dulu? Dulu tuh Manual. Kalau sekarang dia dengan menggunakan gadgetnya di aplikasi. Iya. Berarti gampang kalau menolak saya. Ya, karena Nggak usah tolak saya ini susah. Ayo kita ke KUA kita nikah. Pas ditanya bisa nggak, saya bilang enggak. Kan gampang. Jadi nggak jadi deh. kebenaran yang menyakitkan ya Pak ya. Kemudian nih Pak Firdaus ya, tadi dia udah menyimak ya, di mana kita itu dari sekarang menciptakan generasi yang sehat dan kuat ya. Terus peran serta dari KUA salah satunya tadi itu kita ada persiapan untuk catin ya. Itu ada persiapan mental, rencana, juga persiapan finansial. Nah, itu kan berupa persiapan yang berupa mental gitu ya. Nah, kolaborasi antara KUA dengan BKKBN-nya ini di segi apanya lagi gitu kolaborasinya. Selain itu tadi. Selain yang tadi itu
ada kan kalau misalnya nanti di KUA misalnya ada dari BKKBN, Pak nanti tolong sampaikan ke Catinnya seperti ini, apa ada yang lain gitu. Ya. Kayak Catin apa segala macam. Kalau persiapan yang kami berikan mungkin saya yang ya mungkin jawab sedikit. Jadi kerjasama dengan Pak KUA mungkin kalau saya serahkan materi tentang KB kepada Pak KUA itu sebenarnya bukan masalah bukan tupoksi. Iya, Tetap yang namanya KB mengatur jarak kelahiran atau bukan membatasi ya, tetap mengatur ya. Namanya saya tetap mengatur ya. Mengatur jarak kelahiran itu tugas seluruh masyarakat agar menyampaikan kepada Catin seperti itu. Jadi harapan kita walaupun bukannya Pak KUA ini tidak mengetahui atau apa seperti itu. Ya, jadi pembangunan manusia harapan kita kan seperti itu. Pembangunan manusia SDM itu memang tidak kita lihat sekarang. Terbukti sekarang enggak. Kalau kita bangun meja ada bahannya, ada peralatan dan untuk mengerjakan ada tenaga, pasti kita terbangun ada kelihatan bahannya. Tapi untuk membangun SDM kita harus berulang-ulang dan waktu yang lama baru hasilnya nampak. Pos azan. Ke masjid dulu. Mesti dulu. Boleh? Mesti dulu kita pos ya, dulu. buat sembilan dulu lah. Ya. Pak ngaji, bisa ngaji. Bukan kalau sembahyang kan namanya 75. Dia tadi moto itu Dia tadi moto itu balai. Tanya tentang apa nanti?